Saya masih ingat, waktu itu hari Minggu siang. Jatah kami masuk stase forensik adalah 5 minggu, dan saat itu saya sudah di minggu keempat. Saya sedang bersantai di kamar kos dan handphone berdering. Ada chat masuk dari grup. Teman saya yang sedang jadwal piket hari itu mengabarkan kalau ada mayat yang baru datang. Perempuan dengan usia sekitar akhir 30-an. Rencana mau autopsi dalam, karena ini kasus pembunuhan. Mayat ditemukan di rumah kosong milik keluarga dengan banyak luka tusukan dan tanpa pakaian. Semangat sekali saya karena sudah hampir 4 minggu belum ada satupun dapat autopsi dalam. Konsulen pun sudah dikabari. Beliau bilang baru bisa datang malam hari, jadi teman saya yang piket waktu itu hanya melakukan autopsi luar saja. Singkatnya, konsulen datang pukul 7 malam. Kami sudah berkumpul lengkap. Autopsi dimulai. Itu adalah pertama kali saya melihat darah dalam jumlah banyak dan bau anyirnya yang sangat kuat sekali. Kalau lihat sewaktu ikut operasi sih tidak separah ini baunya. Lebih tercium bau gosongnya. Setelah autopsi, konsulen meminta kami untuk menyusun laporannya. Ada 23 luka tusukan yang kami dapat waktu itu. Hampir seluruh tubuh. Kami mencatat setiap luka dan memindahkan semua foto yang kami ambil saat otopsi dari handphone pribadi kami ke komputer. Takut menyimpan foto berdarah-darah itu terlalu lama. Laporan selesai kami buat pukul 1 dini hari. Setelah itu kami ngacir ke kosan masing-masing, dengan rencana besok kembali berkumpul untuk mengecek ulang laporan sebelum diserahkan ke konsulen. Senin besoknya, saya masuk minggu kelima. Nah, setiap masuk minggu baru, biasanya selalu masuk kelompok baru lagi di bawahnya. Jadi dalam satu stase, ada kelompok minggu 1 sampai minggu 5. Waktu itu kelompok minggu 1 ada 5 orang. Kami langsung mengajak mereka ke ruang forensik, sembari kami menyusun ulang laporan. Tapi mereka nggak lama di sana karena konsulen kami memanggil untuk perkenalan. Sedang asyik-asyiknya membuat laporan, ada polisi datang membawa kantong plastik hitam. Kami kira dia datang bawain makanan atau apa kek karena kemarin kami sudah autopsi sampai pagi. Ternyata yang dia bawa mayat bayi. Katanya bayi itu ditemukan di got. Sepertinya baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Mentang-mentang kami mau keluar stase, langsung rombongan begini autopsi dalamnya datang. Hari Selasa, kami masih berkutat di ruang forensik dengan laporan. Kami masih membahas kasus pembunuhan ini sambil bercanda sesekali. Teman yang hari Minggunya bareng saya, sebut aja si C, ngajak ngobrol salah satu anak minggu 1, sebut aja S. Dek, kenapa diam terus dari tadi? Ada yang kamu lihat ya di sini? Ujar C. Ada Kak. Yang kakak omongin tuh datang ke sini. Ujar S. Muka si S ini pucat asli. Hah? Serius lu? Ujar C. Iya, Kak, serius. Itu dia ngeliatin dari tadi. Kakak sih, ngomongin dia terus. Jadi dia datang. Pergi dia dah. Ujar S. Kami yang awalnya lagi ketawa-tawa, langsung terdiam, dan saling pandang. Anak ini beneran bisa lihat ya makhluk tak kasat mata? Dia bisa lihat hantu dari orang yang jenazahnya pernah kami autopsi? Terus S bicara lagi. Perempuan kan? Kak, rambutnya pendek, kulitnya putih, agak gendut, tingginya segini, gak pakai baju. Ska. Kami semua terdiam, bukannya apa. Tapi si S ini tidak ikut autopsi. Belum masuk grup chat kami jadi dia tidak melihat foto-foto autopsi. Belum ikut membuat laporan autopsi. Tidak ada seorang pun dari kami yang menceritakan ini ke anak minggu 1. Memang si S ini buat bulu kuduk kami berdiri. Lalu dia melanjutkan. Tadi malam dia ke kamarku. Kak, minta tolong sambil nangis-nangis karena katanya cuma aku yang bisa lihat dia. Padahal kemarin kan aku cuma bentar duduk di sini. Dia bilang, waktu habis autopsi itu dia ke kamar kakak semua satu-satu tapi nggak ada yang bisa lihat dia katanya. Katanya, tangkap laki-laki itu. Aku marahlah. Aku nggak tahu. Aku nggak ikut bedah-bedah. Terus pergi dia. Asem memang si S ini. Bisa-bisanya dia deskripsikan korban padahal dia nggak ikut autopsi? Kenapa juga si C ini harus nanyain aneh-aneh sih? Padahal mayat bayi yang di ruang jenazah sebelah aja belum kami autopsi.
Singkatnya, pelaku tertangkap. Laki-laki, pacarnya korban. Tapi sudah beristri. Dibunuh perkara duit katanya. Gila memang si S ini udah kaya cenayang. Dapat info langsung dari korban. Setelah itu, surut keinginan saya ngambil spesialistik forensik. Gak berani saya kalau harus ketemu gituan. Ya meskipun saya nggak bisa lihat ya. Dan percaya nggak percaya juga sebenarnya si S bisa melihat. Padahal konsulen saya baik banget waktu itu nawarin kami. Kalau mau ngambil spesialis forensik, hubungin saya aja. Nanti kita atur. Beliau paling suka kalau kami bikin laporan. Katanya laporan buatan kami dijadikan beliau untuk percontohan koas dari kampus lain. Catatannya. Pelaku ditangkap memang karena polisi mencari dan menyelidiki kasus pembunuhan itu. Berdasarkan olah TKP, keterangan saksi dan ditemukannya barang bukti. Keterangan dari S itu tidak kami sampaikan ke polisi atau konsulen. Ya sekedar untuk kami-kami saja. Kan nggak mungkin menangkap orang karena keterangan dari arwah korban. Demikian kisah nyata horor di ruang forensik. Terima kasih.